Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Acil Joker yang akan mereview beberapa saham swing trade yang layak kita pantau dan akumulasi untuk beberapa minggu ke depan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Pertama ada dari saham pertama yaitu PMMP atau saham udang ekspor. Kali ini sudah menyentuh area resistance become support yaitu di area 476 sampai 472. Momentum kemarin kemungkinan besar itu hanya mendampak dari impact ISG yang cukup bagus pergerakannya di Jumat kemarin. Masih ada potensi dia akan meretest kembali area 476 sampai 472 ini untuk lakukan retest memastikan dia punya support itu kuat. Teman-teman bisa akumulasi di area ini karena sebagai pertanda area demand dan supply itu harus terpenuhi, maka saya pikir area 476 sampai 472 menjadi area support terbaik. Jika area ini tersebut dapat dijebol, maka kita akumulasi kedua itu berada di 436 sampai 430. Jika teman-teman belum memiliki saham PMMP, saya harap bisa menunggu di area ini dulu untuk lakukan akumulasi. Karena kita lihat range harga jika teman-teman melakukan akumulasi dengan melakukan HK, saya pikir sangat riskan dan rewardnya sudah sangat kecil. Momentumnya saya pikir ini akan masih terus berlanjut ya. Kalau kita lihat dari swing terakhir itu memang cukup tidak menembus area 660. Karena terakhir dia sudah membentuk base dengan cukup bagus di area 572 yang merupakan area supply-nya, tetapi area supply-nya tidak mampu diisi menjadi demand kembali. Jadi kemungkinan besar ada permintaan kembali ke harga 572 kemudian ke area 660. Jika teman-teman tidak mendapat di area 476 sampai 472, maka teman-teman bisa lakukan entry di sini, di mana kita harus memastikan area ini sudah terisi menjadi area demand. Jika melihat dari RSI dan MACD-nya masih cenderung bearish tetapi sudah mengalami pelemahan. Jadi upside untuk saham PMMP saya pikir masih cukup bagus. Jika dia mampu membuat base di area 572, maka upside-nya bisa mencapai 660 sampai 748. Area stop loss-nya bisa kita pastikan jika teman-teman entry di 572, maka area stop loss kita sesuai rules Sobat Joko Trader untuk swing itu di 5%. Maka kita ambil upside-nya di sini. Ambil persentasenya 5%, yaitu berada di 540. Teman-teman bisa lakukan cut loss jika entry di 572. Tetapi jika teman-teman entry di 476 posisinya, maka teman-teman bisa melakukan cut loss di 5%-nya, yaitu berada di 446. Tetapi karena kita mempunyai strategi kedua, jika mencapai area 436 sampai 430, kita melakukan akumulasi kembali. Seperti halnya kita lakukan di MLPL dahulu. Selanjutnya ada saham agro. Saham agro kali ini berpotensi membuat pola bullish engulfing, tetapi butuh konfirmasi di hari Senin. Karena dari volume akumulasi dengan 3 hari distribusi di minggu kemarin tidak cukup mewadahi akumulasi di hari Jumat, maka saya pikir butuh konfirmasi lagi. Ada range harga 2015 sampai 1900, teman-teman harus perlu ingat bisa lakukan buy on weakness di area sini. Dan kemarin itu mantul di area low-nya 1945 dengan target penurunan kita itu memang sesuai di 1975. Jika dia berhasil menembus area ini, teman-teman bisa lakukan re-entry kembali akumulasi kedua di 1610. Saya pikir upside agro masih cukup jauh. Kalau kita ambil tarik secara Fibonacci, upside-nya bisa di 3090.
dan upside kedua itu di area 3618. Maka teman-teman bisa lakukan money management yang cukup bagus untuk memastikan teman-teman punya pasukan atau mempunyai peluru yang cukup aman. Dari indikasi MACD dan RSI sudah mengindikasikan memang ingin bullish, tetapi volumenya masih distribusi mengalami pelemahan saja. Jadi kita butuh konfirmasi untuk esok hari atau di minggu depan. Apakah bullish engulfing-nya ini terkonfirmasi bagus atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ada saham MTEK. Untuk saham swing kita cukup bagus. MTEK, teman-teman perlu memperhatikan apakah dia nanti mampu menembus demand dan supply di area 2220. Jika area ini tidak mampu ditembus, kemungkinan besar dia akan meretest memang, lalu dia akan turun kembali menuju area demand sesungguhnya, yaitu di range harga 1680 sampai 1630. Teman-teman bisa melakukan entry pertama dan entry kedua di 1540 untuk saham MTEK. Saham MTEK masih sangat bagus karena dia salah satu emiten saham yang konsen di dalam teknologi. Sebelum lagi kita berfokus kepada saham di sektor kesehatan tentunya. Sektor Bukalapak memang sudah IPO, sektor retailnya sudah bagus, jadi dia masih berfokus kepada saham MTEK di bidang kesehatan. Jadi saya pikir MTEK masih cukup menarik untuk kita lakukan re-entry di area ini dan area ini, seperti itu. Ada 2 kali entry menurut saya yang cukup bagus untuk saham MTEK. Jadi teman-teman pastikan punya money manajemen yang bagus juga untuk kita lakukan entry terbaik untuk saham MTEK. Jika dia berhasil menembus area 2220, maka teman-teman bisa pastikan ini tidak menjadi saham swing kita. Kenapa? Karena sudah terlalu mahal menurut saya. Selanjutnya ada saham BBKP. Sesuai story KB Kukmin dan sudah kita ambil akumulasi di area gap, maka potensinya akan menuju area supply di area 720 sampai 710 dan high-nya yaitu berada di 845 sampai 815. Apakah masih ada kan? Saya pikir masih ada. Bagi teman-teman yang masih tertarik untuk saham BPKP bisa memperhatikan area akumulasinya di bawah 600. Karena saya pikir di bawah 600 masih sangat normal untuk kita lakukan akumulasi jika teman-teman belum memiliki saham BPKP. Tapi jika sudah break area 600, maka teman-teman patut waspada saja ya, karena kemungkinan harganya akan cenderung lebih menguat dengan cepat. Selanjutnya ada saham Friend, salah satu saham swing terbaik ya. Kita sudah taking profit di 150 kemarin dan upside-nya masih cukup bagus. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menunggu di area 115 sampai 114, atau jika dia masuk area range harga 124 sampai 121, teman-teman bisa lakukan akumulasi karena ada 2 kali entry kita untuk di saham Friend. Dari MACD dan RSI memang masih mengindikasikan bearish, jadi kemungkinan momentum bullish kemarin di 2 harian itu tidak mampu menggambarkan bahwa reversal itu terjadi, karena lebih bagus dia mantul di area trendline supportnya sebagai batasan tidak terjadinya patah trend, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lakukan entry di area 124 sampai 121 atau di 115 sampai 114 dengan target profit kita masih di area 153 sampai 145. Target umumnya memang di 200, banyak yang berpikir akan ke 200, apakah mungkin? Saya pikir mungkin saja untuk sampai ke 200, tetapi kita perlu menunggu untuk swing yang cukup lama. Jadi saya pikir pada range harga sekarang, kalau kita lihat entry di area 125 dengan berasumsi nanti patah trend kita melakukan cut loss, upside-nya masih 24% banding 8%. Jadi saya pikir MTEK masih sangat bagus untuk kita lakukan akumulasi. Selanjutnya ada saham Hill, salah satu saham emiten kesehatan yang patut kita pantau. Kenapa? Dia membentuk pola bearish channel, di mana pola bearish channel jika kita temukan selalu dia akan membentuk break bullish yang cukup kuat ya. Di sini ada range akumulasi saya pikir sangat cukup bagus di 1100 sampai 1080. Tetapi nanti jika dia nanti break di area 1060 ke bawah atau 1050 ke bawah, teman-teman bisa lakukan cut loss. Potensi upside-nya berada di atas di area 1225 dan di area 1180.
Jadi kalau kita ambil tarik secara risk reward, 8% banding 2%, dan juga 8% banding 15%. Jadi sistem inilah sistem akumulasi ya. Jadi teman-teman bisa melakukan akumulasi cicil di area 1100 sampai 1080. Selanjutnya ada saham PRDA. Sudah sangat menarik untuk kita lakukan swing trade, di mana polanya sama, juga sudah ada pola bullish divergent dan juga ada pola bearish channel. Teman-teman bisa lakukan entry di 6.800, 6.525 sampai 5.400. Tetapi jika dia break di bawah 5.400, maka teman-teman bisa lakukan cut loss dulu ya, karena ada potensi dia akan turun mencapai ada area demand lanjutan, yaitu di 5.800 sampai 5.650. Maka kita menjaga-jaga spekulasi cut loss itu akan terjadi. Potensi break bullishnya di area 7.425. Teman-teman bisa lakukan taking profit di sana yang pertama, lalu taking profit kedua itu berada di sini di area 8.650 sampai 8.775. Memang upside pasien COVID memang sudah mulai mereda, tetapi tidak mungkin pemerintah memberikan pandangan yang kecil lagi dari sektor kesehatan, mengingat kita harus perlu belajar dari varian Delta ini. Jadi saya pikir saham PRDA dan saham HIL mengenai perwakilan emiten rumah sakit yang membentuk pola yang sama, seperti bearish channel yang kita sudah pernah cuan cukup besar, saya pikir layak untuk kita pantau untuk saham swing. Selanjutnya ada saham Akra yang sudah melakukan distribusi dengan pola bullish channel. Jika kita melihat pola upside-nya, saya pikir teman-teman bisa lakukan entry nanti jika dia mantul di bawah dengan upside potensi di atas. Maka teman-teman nanti bisa menunggu di area 3.470 sampai 3.400 sampai 3.500. Tetapi jika dia nanti breakout di area di bawah 3.400, teman-teman bisa lakukan cut loss. Kalau kita lihat dari risk rewardnya cukup menarik, 3.400 dengan upside yang cukup bagus di 8%. 8% sampai 2% bisa kita lakukan akumulasi ya, di range harga ini kita bisa lakukan akumulasi. Tapi jika teman-teman tidak tertarik terhadap polanya, saya tidak memaksa juga, karena kita melihat ada upside potensi dari pola bullish channel ini. Selanjutnya yang terakhir ada saham AGII. Saham AGII membentuk pola yang cukup menarik. Dia mantul di area demand resistennya di area 1285 sampai 1255. Selama area ini tidak mampu ditembus, teman-teman bisa lakukan buy on weakness, karena saya pastikan dan mungkin ya dia akan masih berada pergerakan di range harga ini untuk memastikan dia punya demand itu sudah terpenuhi untuk rally kembali. Kemungkinan besar kalau kita tarik dari Fibonacci, dia tepat mantul di area 0618. Bagi teman-teman yang sudah ikut kelas, saya pikir sudah mengerti area pantulan tersebut yang merupakan area pantulan yang sangat cakep. Jadi saya pikir AGI sudah sangat menarik untuk kita lakukan akumulasi di range harga 1285 sampai 1255. Teman-teman bisa antri untuk lakukan akumulasi. Karena kita jika berkata saham swing, kita melakukan antrian, tetapi jika antrian kita tidak terpenuhi, ya berarti itu bukan jadi rezeki kita. Tidak perlu khawatir, karena masih banyak saham swing kemungkinan yang akan muncul di esok-esok hari. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan terkait saham swing untuk Sobat Joker Trader. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Talkbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.